Hello guys, sekarang kita masuk pada materi yang ketiga dari part of speech, yaitu noun. Seperti yang kita ketahui bahwasanya noun adalah kata benda. Oke. Nah, kata benda di sini dibagi menjadi dua, ada yang dari segi wujud sama ada yang dari segi jumlah. Kalau wujud ada konkret sama abstrak, sedangkan jumlah nanti akan kita bahas selanjutnya, itu countable dan uncountable. Yang pertama, dari segi wujud itu adalah konkret. Apa sih maksudnya konkret? Konkret adalah maksudnya kata benda yang bisa dipanca inderakan gitu. Jadi kayak misalnya yang pertama ada common noun, yaitu benda umum. Kayak misalnya ada book, jadi buku itu kan bisa ya dipanca inderakan, ya ada buku. Kemudian misalnya parent, kemudian students, atau cat, or animal, something else. Itu pokoknya suatu benda umum itu dia bisa masuk dalam kategori kata benda. Selanjutnya, kata benda yang kedua adalah proper noun. Nah, proper noun ini kata benda yang menunjukkan nama, kemudian negara, kota gitu ya. Kayak misalnya di sini Afifah, kemudian Maria, Mario, Ferguson, and many others. Kemudian negara misalnya Indonesia, Jepang, and many others. Kalau misalnya kota, misalnya kalau misalnya di Indonesia misalnya Malang, and many others. Kemudian yang nomor 3 adalah material noun. Material noun adalah kata benda yang menunjukkan bahan dasar. Kayak misalnya gold, emas, kemudian ada wood, ada kayu, kemudian ada oil, you know ya, oil ada minyak, kemudian stone, ada batu. Nah, yang terakhir dari segi konkret itu yang bisa dipanca inderakan adalah collective noun, kayak misalnya group, kemudian team, family. Maksudnya collective noun adalah suatu kumpulan gitu, kata benda yang menyatakan suatu kumpulan kayak gitu. Nah, selain dari segi wujud kan ada konkret. Yang kedua adalah abstrak. Abstrak itu kebalikannya. Jadi kalau tadi bisa dipanca inderakan, yang abstrak nggak bisa dipanca inderakan. Kayak misalnya apa? Goodness, kebaikan gitu. Jadi kan kebaikan kan gimana wujudnya, seperti apa, nggak bisa dipanca inderakan kan, tapi bisa dirasakan gitu. Kalau yang selanjutnya adalah passion, kesabaran kayak gitu. Jadi kebalikannya antara konkret sama abstrak. Kalau yang konkret bisa dipanca inderakan, kalau yang abstrak nggak bisa dipanca inderakan. Selanjutnya adalah noun dari segi jumlahnya. Nah, dari segi jumlahnya itu dibagi menjadi dua, yaitu ada countable dan uncountable. Kalau countable itu bisa dihitung, dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama adalah singular, yang kedua adalah plural. Kalau singular itu tunggal, jadi kayak misalnya ini pen, book itu ya satu pulpen, satu buku gitu ya. Sedangkan yang plural itu kan jamak, jadi ini juga dibagi menjadi dua, ada yang regular sama irregular. Kalau regular itu biasanya tinggal ditambahi s atau es gitu ya, s atau es biasanya tandanya itu. Contohnya kayak misalnya ini a book, kalau misalnya dua buku, two books. Kalau misalnya box, misalnya a box, kemudian kalau misalnya dua, two boxes gitu, biasanya es gitu. Jadi memang ada yang ditambahi s atau es seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah irregular. Kalau irregular itu nggak beraturan, jadi dia nggak ditambahi s atau es gitu ya. Akan tetapi dia bentuknya berubah, nggak beraturan. Child jadi children. Kemudian ada food jadi feed. Food jadi feed, seperti itu. Jadi bentuknya itu nggak beraturan karena dia nggak sesuai pakem yang tinggal ditambahi s sama is gitu ya, understand? Nah, ini contohnya yang dari regular ada I have many books. Jadi di sini ditambahi s karena dia jamak. Many di sini untuk menunjukkan countable. Jadi kalau kita punya misalnya bilang saya punya banyak buku, itu harus pakai many karena many ini untuk benda yang bisa dihitung. I have many books karena buku-buku itu kan bisa dihitung seperti itu. You got it? Kemudian kita lanjut yang ke uncountable. Kalau uncountable ini nggak bisa dihitung ya. Sehingga contohnya di sini misalnya rambut. Mau ngitung rambut kan it's impossible for us kan. Kemudian water, ada juga money. Nah, di sini contohnya I have much money. Aku punya banyak uang. Nah, kalau misalnya menyatakan banyak di uncountable itu nggak pakai many, jadi beda ya. Many untuk countable, dia yang untuk bisa dihitung. Tapi kalau much itu misalnya kayak I have much money. Aku punya banyak uang, seperti itu ya. You got it?